Nggak mau, orang mau. Dah, dah, orang mau. Dah, orang mau, Mbak, orang mau. Dah mau, Mbak, dah mau. Dah mau, Mbak, dah mau. Tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Itulah pepatah yang pantas diberikan kepada pria paruh bayah ini. Sebut saja namanya Mbah Aris. Tanpa rasa bersalah, ia tega memperkosa tetangganya yang masih di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, hingga 3 kali ia mengulangi perbuatan nistanya itu. Mbah Aris adalah seorang petani. Namun selain bertani, ternyata ia juga punya pekerjaan sampingan. Ia kerap berpraktek sebagai dukun. Jampi-jampinya ternyata bisa memperdayai seorang gadis berusia 16 tahun yang juga tetangganya, sebut saja Siva namanya. Meski begitu, Mbah Aris selalu bersikeras. Semua perbuatan bejatnya itu adalah karena suka sama suka, bukan paksaan. Ya terserah lah, saya tidak bisa ngomong. Terserah, pokoknya ya itu waktu saya berbuat yang sedemikian itu sama dia kayak gitulah. Suka sama suka. Iya, suka sama suka. Kok saya kok dianggap apa itu merkosa tidak? Saya nyandera tidak. Dia datang ke tempat saya. Desember 2004, saat matahari bersinar terik, Siva tengah asik menonton televisi bersama neneknya. Maklum, usai pulang sekolah, ia harus buru-buru pulang untuk menemani sang nenek yang seorang diri di rumah. Kedua orang tuanya sibuk bekerja hingga malam. Tiba-tiba Siva dikejutkan oleh Mbah Aris, seorang tetangganya. Lelaki itu memanggilnya dari balik pintu. Eneng opo to, Mbak? Cek, aku arep nyusul. Belum ngenteni ya. Jod, ya. Mbah Aris langsung kembali ke rumahnya. Siva yang terusik dari menonton TV akhirnya mendatangi rumah Mbah Aris. Ia mengira Mbah Aris membutuhkan pertolongannya. Siva tak sadar saat itu bahaya tengah mengintainya. Eneng opo? Nggak mau, orang mau. Dah, orang mau. Rupanya Mbah Aris telah menyusun rencana busuknya dengan matang. Ia pun tak membuang-buang banyak waktu. Begitu Siva tiba di rumahnya, ia langsung memaksa gadis itu masuk. Mbah Aris selalu mengunci pintu rumahnya. Lantas ia menyeret Siva ke ruang tamu. Tentu saja Siva sempat berusaha mengelak, tapi Mbah Aris malah mengancamnya. Anak saya karena merasa takut dan sebagainya, yang namanya anak-anak ya dia berontak, tapi yang berontaknya kan mungkin kekuatan tubuhnya itu ya kalah dan sebagainya, ya dia itu akibatnya kan kalah. Orang, Mbak, orang. Akhirnya petaka itu pun terjadi. Siva tak berdaya melawan Mbah Aris yang telah dirasuki nafsu setan. Usai perbuatan nista itu, Mbah Aris masih saja mengancam Siva agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Siva pun pulang dengan hati yang hancur. Ancaman Mbah Aris terhadapnya ternyata manjur, membuat Siva bungkam dan diam 1000 bahasa. Tak ada seorang pun yang tahu peristiwa naas yang menimpa gadis malang itu. Sadar korbannya tak berkutik, Mbah Aris kembali mengulangi perbuatan bejatnya. Hingga 3 kali lelaki durjana itu menodai Siva. Siva yang takut akan dibuat gila hanya bisa pasrah setiap kali Mbah Aris memaksanya melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya Siva lah yang terpaksa menanggung buah dari perbuatan nista Mbah Aris. Siva harus menerima kenyataan pahit yang akhirnya justru menguak rahasia busuk Mbah Aris.